Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat presentasi dari pendahuluan. Pemulihan Indonesia dari krisis keuangan Asia dan pergolakan ekonomi, politik, dan sosial yang akibatnya telah menghasilkan pengurangan kemiskinan yang signifikan. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk membantu sistem perlindungan sosial yang memberikan cakupan komprehensif bagi seluruh penduduk dan mencapai koherensi dan koordinasi antara berbagai lembaga yang terlibat dalam perlindungan sosial. Selanjutnya masuk ke bagian pembahasan. Materi pertama yaitu pembangunan ekonomi Indonesia belum memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Tingkat kemiskinan nasional turun dari 24,2% pada tahun 1998 menjadi 9,7% pada tahun 2018. Namun, penurunan tersebut melambat secara signifikan setelah tahun 2010. Sekitar 23,2% remaja tidak mengikuti pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan pada tahun 2016, turun 6,4 poin persentase dari tahun 2008. Tingkat penurunan nasional turun dari 10,3% pada tahun 2006 menjadi 5,3% pada tahun 2018. Sekitar 8,6% penduduk berusia di atas 2 tahun mempunyai beberapa jenis disabilitas dan setengahnya melaporkan disabilitas ganda. Selanjutnya di materi kedua yaitu bantuan sosial telah berkembang pesat dan meluas akhir-akhir ini. Bantuan sosial terdiri dari beberapa program yang dilaksanakan oleh sejumlah kementerian yang berbeda, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan. PKH terbukti menjadi program yang paling efektif dalam mengurangi kemiskinan dengan cepat untuk mencakup lebih banyak wilayah geografis dan sebagian besar penduduk miskin. Menjelaskan tentang Indonesia mengalami kemajuan yang pesat menuju cakupan kesehatan yang bersifat universal. Selain jaminan pensiun, cakupannya masih rendah. Indonesia menciptakan kemajuan yang cukup signifikan terhadap jaminan kesehatan universal, tetapi cakupan pensiun itu masih rendah. Asuransi sosial menurut undang-undang yang telah disahkan dibagi menjadi dua bagian, yaitu pada tahun 2004 menciptakan kerangka kebijakan jaminan sosial atau SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan juga BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional. Adanya BPJS Kesehatan yang mulai beroperasi pada tahun 2014 mulai bertanggung jawab menanggung jaminan sosial kesehatan nasional atau JKN, Jaminan Kesehatan Masyarakat, yang bertujuan mencapai jaminan bersifat universal. Adanya BPJS Ketenagakerjaan yang mulai beroperasi pada Januari 2015 dan bertanggung jawab atas jaminan sosial terkait ketenagakerjaan untuk membangun sistem asuransi sosial dengan cakupan yang lebih luas, tetapi BPJS Kesehatan lebih efektif dibanding BPJS Ketenagakerjaan. Program pensiun baru atau jaminan pensiun disingkat JP diperkenalkan sebagai bagian pengaturan pensiun yang lebih luas. JP dijalankan atas dasar imbalan untuk pekerja sektor formal, didanai dengan tingkat iuran sebesar 3% dari gaji dan usia pensiun yang dikurangi 56 tahun dan jangka waktu vesting 15 tahun. Pegawai negeri sipil dan pegawai negeri lainnya akan beralih ke pengaturan baru ini pada tahun 2029. BPJS Kesehatan telah memperluas cakupan JKN, Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Pada tahun 2011, pemerintah Indonesia menargetkan pencapaian Universal Health Coverage atau UHC pada tahun 2019. Pada Oktober 2018, itu mencakup 251 juta individu atau 78% dari populasi, naik dari 111,6 individu juta pada Januari 2014. Tetapi dari itu semua, tidak semua rakyat Indonesia mencapaikan haknya. Hal tersebut menyebabkan kegagalan koordinasi antara kedua instansi tersebut, seperti peningkatan pendaftaran JKN yang menghasilkan cakupan BPJS Ketenagakerjaan yang lebih luas. Belanja perlindungan sosial dibatasi oleh rendahnya mobilisasi sumber daya dalam negeri. Berdasarkan perhitungan Bank Dunia, pengeluaran untuk asuransi sosial lebih tinggi dibandingkan bantuan sosial. Pada tahun 2016, rasio pajak terhadap PDB sebesar 11,6%, salah satu yang terendah di kawasan ini. Jika perlindungan sosial ingin meningkat secara signifikan, perlunya pendapatan pajak yang lebih tinggi lagi. Upaya peningkatan cakupan asuransi sosial dapat mengurangi beban keuangan langsung negara. Namun, hal ini harus sejalan dengan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui kebijakan formalisasi yang lebih luas lagi. Jika hal ini berjalan bersama-sama, maka lingkaran positif dapat tercipta di mana mayoritas penduduk mendapatkan pekerjaan penuh dan iuran jaminan sosial, serta masyarakat dapat membayar lebih banyak pajak. Pada saat yang sama, penting untuk memastikan bahwa pajak yang lebih tinggi tidak merugikan untuk masyarakat kategori tidak mampu. Pendekatan sistem mengurangi fragmentasi perlindungan sosial. Pendekatan sistem ini guna untuk mengurangi fragmentasi pada perlindungan sosial. Namun hal ini tidak digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan sistem perlindungan sosial. Indonesia berbagi tanggung jawab atas penerapan dalam perlindungan sosial tersebut. Peningkatan usia penduduk akan mempengaruhi peningkatan perlindungan sosial terhadap lansia, sehingga meningkatkan cakupan dalam asuransi sosial memerlukan restrukturisasi lapangan kerja yang luas, sehingga hal ini mengurangi perlindungan sosial terhadap siklus pemilu. Penutupan yang dapat diambil kesimpulan dari masalah ini adalah masalah sosial yang dihadapi di Indonesia adalah kemiskinan. Hal ini dapat dilihat pada anak dan lansia yang menyebabkan orang-orang tidak mampu mendapat layanan publik seperti subsidi beras bagi
bagi masyarakat yang tidak mampu, program Indonesia Pintar, serta program Keluarga Harapan. Serta pengeluaran untuk asuransi sosial jauh lebih besar daripada bantuan sosial yang berkaitan dengan pajak. Sehingga sangat penting untuk memastikan pajak yang lebih tinggi tidak merugikan masyarakat tergolong tidak mampu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.